Oh, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jejak Langkah Sakti 2. Kalau kalian sering melihat bus di jalan raya, pernah nggak sih kepikiran kenapa ada bus yang setiap hari melayani perjalanan antar kota? Ada yang hanya beroperasi di dalam satu provinsi, dan ada juga bus mewah yang lebih sering dipakai untuk rombongan wisata. Sekilas memang terlihat sama-sama menggunakan bodi besar, sama-sama mengangkut banyak penumpang. Tapi sebenarnya, ketiga jenis bus ini memiliki fungsi, aturan operasional, hingga perizinan yang berbeda. Bahkan, salah menyebut jenis bus pun masih sering terjadi di kalangan masyarakat maupun pecinta bus. Di Indonesia sendiri, tiga jenis bus yang paling umum ditemui adalah bus AKAP atau antar kota antar provinsi, bus AKDP atau antar kota dalam provinsi, dan bus pariwisata. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari wilayah operasional, sistem pembelian tiket, fasilitas, tarif, hingga tujuan penggunaannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap perbedaan bus AKAP, AKDP, dan pariwisata berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Setelah menonton video ini sampai selesai, dijamin kalian akan lebih paham dan tidak lagi keliru membedakan ketiganya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian suka konten seputar dunia transportasi dan bus Indonesia. Sekarang, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita mulai dari bus AKAP. AKAP merupakan singkatan dari antar kota antar provinsi. Sesuai dengan namanya, bus ini melayani perjalanan dari satu kota menuju kota lain yang berada di provinsi berbeda. Misalnya bus jurusan Jakarta-Surabaya, Bandung-Yogyakarta, Solo-Denpasar, Medan-Pekanbaru, atau Makassar-Palu. Selama bus tersebut melintasi batas provinsi dalam trayek resminya, maka bus tersebut termasuk kategori AKAP. Bus AKAP dioperasikan oleh perusahaan otobus yang telah memiliki izin trayek dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Setiap armada wajib mengikuti trayek yang telah ditentukan, sehingga tidak bisa sembarangan berpindah rute. Karena melayani perjalanan jarak jauh, fasilitas yang disediakan biasanya cukup lengkap. Hampir semua bus AKAP sudah dilengkapi AC, reclining seat, bagasi yang luas, audio-video, charger USB. Bahkan beberapa kelas premium menyediakan toilet, smoking room, dispenser, hingga sleeper seat. Sistem pembelian tiketnya pun sudah semakin modern. Penumpang dapat membeli tiket melalui agen resmi, loket terminal, website, maupun aplikasi pemesanan online. Bus AKAP menjadi salah satu moda transportasi darat paling penting di Indonesia karena menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kalimantan yang memiliki jaringan jalan darat. Beberapa perusahaan otobus yang terkenal melayani trayek AKAP antara lain Rosalia Indah, Sinar Jaya, Harapan Jaya, Gunung Harta, Lorena, Pahala Kencana, Damri, Agra Mas, M-Trans, Handoyo, dan masih banyak lagi. Setelah membahas bus AKAP, sekarang kita beralih ke bus AKDP. AKDP merupakan singkatan dari antar kota dalam provinsi. Sesuai namanya, bus ini melayani perjalanan antar kota yang masih berada di dalam satu provinsi. Jadi selama bus tersebut tidak keluar dari batas provinsi, maka bus itu termasuk bus AKDP. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah terdapat trayek Semarang-Solo, Semarang-Purwokerto, Solo-Wonogiri, atau Tegal-Purwokerto. Semua trayek tersebut masih berada di wilayah Jawa Tengah, sehingga termasuk layanan IKDP. Contoh lain di Jawa Timur ada rute Surabaya-Malang, Surabaya-Tuban, Surabaya-Banyuwangi, atau Malang-Jember. Meskipun jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer, selama masih berada di satu provinsi, statusnya tetap AKDP. Banyak orang mengira bus AKDP selalu identik dengan bus ekonomi, padahal anggapan itu kurang tepat. Saat ini sudah banyak PO yang mengoperasikan bus AKDP dengan kelas ekonomi AC, bisnis, hingga patas. Jadi, perbedaan AKDP dan AKAP bukan ditentukan oleh kelas pelayanan, melainkan wilayah trayeknya. Sama seperti bus AKAP, bus AKDP juga memiliki trayek tetap, jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, serta wajib memiliki izin operasional. Bedanya, izin trayek AKDP umumnya menjadi kewenangan pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku untuk layanan antar kota dalam satu provinsi. Karena melayani perjalanan yang umumnya lebih pendek dibandingkan AKAP,
Fasilitas bus AKDP biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Banyak armada yang sudah menggunakan pendingin udara, kursi reclining, televisi, hingga port pengisian daya ponsel. Namun, fasilitas seperti toilet atau sleeper seat masih jarang dijumpai karena waktu tempuhnya relatif lebih singkat. Sistem pembelian tiket bus AKDP juga cukup beragam. Ada yang menggunakan sistem tiket di loket, membeli langsung kepada kondektur saat naik bus, hingga pemesanan melalui aplikasi untuk beberapa perusahaan otobus besar. Di berbagai daerah, bus AKDP masih menjadi pilihan utama masyarakat karena tarifnya lebih terjangkau dibandingkan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya. Selain itu, jaringan trayeknya juga menjangkau banyak kota dan kabupaten yang tidak dilalui layanan bus AKAP. Bus AKDP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, pedagang, hingga masyarakat yang bepergian untuk urusan keluarga. Tidak sedikit pula penumpang bus AKAP yang melanjutkan perjalanan menggunakan bus AKDP setelah tiba di kota tujuan. Beberapa perusahaan otobus yang dikenal mengoperasikan layanan AKDP, antara lain Rela Usaha Jaya, dan lain-lain di Jawa Tengah, Harapan Jaya, Bagong, Tentrem dan lain-lain di Jawa Timur, serta berbagai PO lokal lainnya yang melayani kebutuhan transportasi di masing-masing provinsi. Jadi, kesimpulannya, perbedaan utama antara AKAP dan AKDP bukan terletak pada ukuran bus, kemewahan armada, atau kelas pelayanannya, melainkan pada cakupan wilayah trayek. Jika trayek melewati batas provinsi, maka termasuk AKAP. Sebaliknya, jika seluruh perjalanan berada di dalam satu provinsi, maka termasuk AKDP. Sekarang kita masuk ke jenis bus yang ketiga, yaitu bus pariwisata. Kalau bus AKAP dan AKDP melayani penumpang umum dengan trayek yang sudah ditetapkan, maka bus pariwisata memiliki fungsi yang berbeda. Bus ini digunakan untuk mengangkut rombongan berdasarkan permintaan atau sewa, bukan untuk melayani trayek tetap. Artinya, bus pariwisata tidak memiliki jadwal keberangkatan harian seperti bus AKAP maupun AKDP. Bus hanya akan beroperasi ketika ada penyewa, misalnya untuk perjalanan wisata sekolah, studi tur, acara perusahaan, ziarah, perjalanan keluarga, hingga kegiatan pemerintahan. Sebagai contoh, sebuah sekolah di Semarang ingin mengadakan wisata ke Yogyakarta. Pihak sekolah dapat menyewa satu atau beberapa unit bus pariwisata. Setelah perjalanan selesai, bus kembali ke garasi dan menunggu jadwal penyewaan berikutnya. Karena menggunakan sistem sewa, biaya yang dibayarkan bukan berdasarkan jumlah penumpang per kursi, melainkan berdasarkan harga sewa satu unit bus. Biaya tersebut biasanya dipengaruhi oleh jarak perjalanan, lama pemakaian, tujuan wisata, biaya tol, penyeberangan kapal jika diperlukan, serta fasilitas yang tersedia di dalam bus. Salah satu ciri khas bus pariwisata adalah tampilannya yang lebih menarik. Banyak perusahaan otobus menggunakan desain livery yang elegan dengan kombinasi warna mencolok agar mudah dikenali. Interiornya pun sering dibuat lebih nyaman dibandingkan bus reguler. Fasilitas yang tersedia biasanya lebih lengkap, seperti kursi reclining yang empuk, pendingin udara, sistem audio dan karaoke, televisi atau monitor LCD, port pengisian daya, dispenser, cool box, bagasi yang luas, wifi pada beberapa armada, hingga toilet pada bus berukuran besar. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua bus pariwisata memiliki fasilitas yang sama. Kelengkapannya sangat bergantung pada kelas armada dan kebijakan masing-masing perusahaan otobus. Hal yang sering disalahpahami masyarakat adalah anggapan bahwa bus pariwisata boleh menaikkan penumpang di terminal, layaknya bus AKAP atau AKDP. Faktanya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Bus pariwisata bukan angkutan umum dalam trayek, sehingga tidak boleh menjual tiket per kursi atau mengambil penumpang umum di sepanjang jalan seperti bus reguler. Bus pariwisata hanya boleh mengangkut rombongan yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Inilah yang membedakan sistem operasionalnya dengan bus AKAP maupun AKDP. Di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang fokus melayani sektor pariwisata. Bahkan, sebagian perusahaan memiliki dua jenis layanan sekaligus, yaitu bus reguler dan bus pariwisata. Contohnya adalah Po Haryanto, Berlian Jaya, Nusa Bakti, Nusantara, Pandawa 87, Wutrans, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula perusahaan yang memang lebih dikenal sebagai penyedia armada pariwisata, seperti Bin Ilyas, Subur Jaya, Agam Tunggajaya, SGN Holiday, dan berbagai PO lokal di setiap daerah. Seiring berkembangnya industri pariwisata di Indonesia, permintaan terhadap bus pariwisata juga terus meningkat.
Banyak operator kini menghadirkan armada terbaru dengan bodi premium seperti JetBus, Avante, hingga Legacy SR3 dan SR3 Neo yang menawarkan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mendasar antara bus pariwisata dengan bus akap maupun AKDP adalah sistem pelayanannya. Bus akap dan AKDP melayani masyarakat umum dengan trayek tetap dan jadwal yang telah ditentukan, sedangkan bus pariwisata melayani perjalanan berdasarkan sistem sewa tanpa trayek tetap. Setelah mengetahui pengertian masing-masing, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu apa saja perbedaan antara bus akap, AKDP, dan bus pariwisata. Walaupun bentuk fisiknya seringkali sama, ketiga jenis bus ini memiliki fungsi dan aturan operasional yang berbeda. Perbedaan pertama sekaligus yang paling utama adalah wilayah operasionalnya. Bus akap melayani perjalanan antar kota yang melewati batas provinsi, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, Bandung ke Yogyakarta, atau Medan ke Pekanbaru. Sementara itu, bus AKDP hanya melayani perjalanan antar kota di dalam satu provinsi. Contohnya Semarang ke Solo, Surabaya ke Malang, atau Makassar ke Palopo, apabila seluruh trayeknya masih berada dalam provinsi yang sama. Berbeda lagi dengan bus pariwisata. Bus ini tidak memiliki trayek tetap. Tujuan perjalanan sepenuhnya mengikuti permintaan penyewa. Hari ini bisa mengantar rombongan ke Dieng, besok ke Bali, minggu depan ke Lombok, atau bahkan hanya mengantar tamu ke sebuah acara pernikahan di kota yang sama. Perbedaan kedua adalah perbedaan trayek. Bus akap dan AKDP wajib memiliki trayek resmi yang telah ditetapkan. Artinya, mereka tidak boleh sembarangan mengubah jalur perjalanan. Misalnya sebuah bus memiliki trayek Solo-Jakarta, maka bus tersebut harus mengikuti lintasan yang telah mendapatkan izin. Jika ingin membuka trayek baru, perusahaan harus mengajukan izin terlebih dahulu. Sedangkan bus pariwisata tidak memiliki trayek tetap. Jalur perjalanan dapat berubah setiap kali ada penyewaan sesuai kebutuhan pelanggan. Perbedaan ketiga adalah cara mendapatkan penumpang. Bus akap dan AKDP mengangkut penumpang umum. Siapa saja dapat membeli tiket selama masih tersedia kursi. Sementara bus pariwisata hanya mengangkut rombongan yang telah menyewa bus tersebut. Jadi, masyarakat tidak bisa datang ke terminal, lalu membeli satu kursi di bus pariwisata, seperti membeli tiket bus akap. Kalau kalian pernah melihat bus pariwisata berhenti di tempat wisata dengan seluruh penumpangnya turun bersama, itulah salah satu ciri bahwa bus tersebut memang disewa oleh satu kelompok. Perbedaan keempat adalah perbedaan sistem tiket. Pada bus akap dan AKDP, setiap penumpang membeli tiket sesuai jumlah kursi yang digunakan. Tiket bisa dibeli melalui agen, loket terminal, aplikasi, atau langsung kepada kondektur untuk beberapa layanan. Sedangkan pada bus pariwisata tidak ada penjualan tiket per orang. Yang membayar adalah pihak penyewa, misalnya sekolah, perusahaan, instansi pemerintah, komunitas, atau keluarga besar yang menyewa satu unit bus. Karena itulah, harga sewa bus pariwisata seringkali terlihat mahal. Namun jika dibagi kepada seluruh anggota rombongan, biayanya justru bisa menjadi lebih ekonomis. Perbedaan kelima adalah jadwal operasional. Bus akap dan AKDP memiliki jadwal keberangkatan yang relatif tetap. Ada yang berangkat setiap pagi, siang, sore, bahkan setiap jam untuk trayek yang ramai. Sebaliknya, bus pariwisata tidak memiliki jadwal tetap. Armada hanya keluar garasi ketika ada penyewaan. Jika tidak ada pesanan, bus tetap berada di pool untuk menjalani perawatan atau menunggu jadwal berikutnya. Perbedaan keenam adalah fasilitas. Banyak orang menganggap bus pariwisata pasti lebih mewah daripada bus akap, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Saat ini banyak bus akap kelas eksekutif hingga sleeper yang menawarkan fasilitas sangat lengkap, bahkan ada yang setara atau lebih mewah dibandingkan bus pariwisata. Di sisi lain, bus pariwisata memang biasanya dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi rombongan. Oleh karena itu, fasilitas seperti karaoke, televisi, cool box, dispenser, hingga interior premium lebih sering dijumpai pada armada pariwisata. Jadi, kemewahan sebuah bus tidak ditentukan oleh statusnya sebagai akap, AKDP, atau pariwisata, melainkan oleh kelas layanan dan spesifikasi armada yang dipilih oleh perusahaan otobus. Perbedaan ketujuh adalah identitas kendaraan. Perbedaan lain yang cukup mudah dikenali adalah identitas operasionalnya.
Bus akap dan AKDP biasanya mencantumkan nama trayek di kaca depan atau bodi samping, misalnya Jakarta Solo, Surabaya Denpasar, atau Semarang Purwokerto. Sedangkan bus pariwisata umumnya hanya menampilkan nama perusahaan otobus tanpa mencantumkan trayek tertentu karena tujuan perjalanannya selalu berubah mengikuti penyewa. Kalau kalian melihat sebuah bus dengan tulisan pariwisata di bagian depan atau samping bodi, besar kemungkinan armada tersebut memang diperuntukkan sebagai bus sewa. Perbedaan ke-8 adalah peran dalam transportasi. Bus akap dan AKDP merupakan bagian dari sistem transportasi umum yang melayani mobilitas masyarakat setiap hari. Sementara bus pariwisata berperan mendukung sektor pariwisata, pendidikan, kegiatan sosial, acara perusahaan, hingga perjalanan rombongan lainnya. Ketiga jenis bus ini memiliki fungsi yang sama-sama penting. Akap menghubungkan antar daerah dan antar provinsi, AKDP memperkuat konektivitas di dalam provinsi, sedangkan bus pariwisata mendukung perkembangan industri wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Jika dipahami dengan benar, sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih unggul. Semuanya memiliki tugas dan peran yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Banyak hal-hal yang sering disalahpahami tentang bus akap, AKDP, dan bus pariwisata. Meskipun ketiga jenis bus ini sudah sangat akrab di masyarakat, masih banyak hal yang sering disalahpahami. Bahkan, tidak sedikit pecinta transportasi yang masih keliru membedakan fungsi dan aturan operasional masing-masing. Berikut beberapa hal yang perlu diluruskan. Pertama, bus mewah belum tentu bus pariwisata. Banyak orang menganggap setiap bus yang tampil mewah pasti merupakan bus pariwisata. Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar. Saat ini banyak perusahaan otobus akap yang mengoperasikan armada premium dengan bodi terbaru seperti JetBus 5, Legacy SR3 Neo, hingga Avante. Fasilitasnya pun sangat lengkap, mulai dari sleeper seat, toilet, dispenser, kulkas kecil, hiburan multimedia, hingga layanan makan selama perjalanan. Sebaliknya, ada juga bus pariwisata yang menggunakan armada standar tanpa fasilitas semewah bus akap premium. Jadi, tampilan atau kemewahan sebuah bus bukanlah penentu jenis operasionalnya. Kedua penentu akap dan AKDP bukan jarak perjalanan. Kesalahan yang juga cukup sering terjadi adalah menganggap bahwa bus akap selalu menempuh perjalanan yang sangat jauh, sedangkan AKDP hanya melayani perjalanan pendek. Padahal, penentunya bukan jarak tempuh, melainkan wilayah trayek. Sebuah bus yang hanya menempuh perjalanan sekitar 100 km, tetapi melintasi batas provinsi tetap dikategorikan sebagai bus akap. Sebaliknya, bus yang menempuh perjalanan lebih dari 300 km, namun seluruh trayeknya masih berada dalam satu provinsi, tetap termasuk bus AKDP. Jadi, yang menjadi acuan adalah batas administrasi provinsi, bukan panjang pendeknya perjalanan. Terkadang bus pariwisata tidak melayani penumpang umum. Perbedaan yang sangat mendasar adalah sistem pelayanannya. Bus akap dan AKDP merupakan angkutan umum dalam trayek. Artinya masyarakat dapat membeli tiket secara perorangan dan menggunakan layanan tersebut sesuai jadwal keberangkatan. Sedangkan bus pariwisata menggunakan sistem sewa. Penumpangnya merupakan rombongan yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Karena itu, bus pariwisata tidak menjual tiket per kursi dan tidak beroperasi seperti bus reguler. Keempat, ketiga jenis bus memiliki peran yang sama penting. Masing-masing jenis bus memiliki tugas yang berbeda, namun semuanya sama-sama penting bagi sistem transportasi Indonesia. Bus akap menghubungkan berbagai kota di provinsi yang berbeda sehingga memudahkan mobilitas masyarakat antar daerah. Bus AKDP menjadi penghubung antar kota di dalam satu provinsi dan berperan besar dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan transportasi harian masyarakat. Sementara itu, bus pariwisata mendukung sektor pariwisata, pendidikan, kegiatan sosial, perjalanan perusahaan, hingga berbagai acara lainnya. Tanpa adanya bus pariwisata, perjalanan rombongan dalam jumlah besar akan jauh lebih sulit dan kurang efisien. Kelima, perkembangan bus Indonesia semakin modern. Dalam development tahun terakhir, industri bus di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan otobus kini berlomba menghadirkan armada dengan standar keselamatan yang lebih baik, desain yang modern, serta fasilitas yang semakin nyaman. Karoseri Indonesia juga terus berinovasi menghadirkan bodi-bodi terbaru yang tidak kalah dengan bus dari negara lain. Selain itu, sistem pemesanan tiket kini semakin mudah melalui aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat memilih jadwal, kelas layanan,
hingga posisi kursi tanpa harus datang ke agen atau terminal. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi bus di Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, baik untuk perjalanan antar kota maupun perjalanan wisata. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai perbedaan antara bus akap, AKDP, dan bus pariwisata di Indonesia. Sekarang kalian sudah tahu bahwa perbedaan ketiganya bukan ditentukan oleh ukuran bus, desain bodi, atau kemewahan interiornya. Perbedaan utamanya terletak pada wilayah operasional, sistem pelayanan, trayek, perizinan, dan tujuan penggunaannya. Semoga setelah menonton video ini, kalian tidak lagi salah menyebut jenis bus ketika melihatnya di jalan ataupun saat berdiskusi dengan sesama pecinta bus. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia bus dan transportasi Indonesia. Kalau ada pengalaman naik bus akap, AKDP, atau bus pariwisata yang paling berkesan, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin membaca cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.